Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, gimana nih teman-teman? Sehabis UTS, saya yakin teman-teman tambah fresh karena sudah diberikan waktu jeda 1 pekan. Ya, mudah-mudahan teman-teman menghadapi paruh kedua semester genap ini dengan semangat yang baru. Betul nggak? Jadi nggak usah khawatir dulu nih tentang hasil UTS ya. Kita tunggu aja nanti tanggal pengumuman. Mudah-mudahan sahabat muda akuntansi mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, oke. Sahabat muda akuntansi, bersama saya kembali menyapa sahabat muda semua. Saya Pujiwo dari Politeknik Keuangan Negara Stan ingin berbagi ilmu mengenai akuntansi keuangan menengah, terutama di paruh kedua ini kita sudah sampai materi yang sangat menarik, yaitu pengakuan pendapatan. Ya. Pengakuan pendapatan sendiri kalau menurut RPS kita nanti akan dibagi ke dalam 2 pertemuan, yaitu di tatap muka 9 dan tatap muka 10. Ya. Untuk tatap muka 9 ini kita akan fokus pada konsep-konsep dasar mengenai tahapan-tahapan yang perlu kita lalui ketika perusahaan atau sebuah entitas mengakui atau melakukan pengakuan pendapatan. Ya. Saya ingin bertanya sama teman-teman semua ya. Kalau Anda ditanya, apa sih yang dimaksud dengan pengakuan? Ya, pengakuan itu ya transaksinya diakui, Pak. Ya maksudnya diakui itu diapain? Ya. Apalagi kalau ditanya lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan pengakuan pendapatan? Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat basic sehingga kita perlu jawab juga dengan sangat simpel, ya. Yang namanya pengakuan berarti itu adalah proses kita mencatat, ya. Kalau namanya transaksi diakui berarti dicatat oleh perusahaan. Kalau perusahaan tidak mengakui berarti tidak melakukan pencatatan, ya. Itu namanya pengakuan. Tentu saja ketika kita bicara pengakuan, maka imbasnya apa? Dia akan bergandengan dengan pengukuran. Karena kalau pengakuan itu hanya kapan atau bagaimana perusahaan mencatat, ya. Tapi berapa nilai yang harus dicatat? Ya itu aspeknya kembali pada aspek pengukuran yang menjadi sohibnya ya, sohibnya pengakuan. Artinya ketika ada pengakuan, di situ ada pengukuran. Apakah transaksi ini dicatat? Yes. Terus berapa nilai yang harus dicatat? Itulah aspek pengukuran. Dan bagaimana nilai ini kita sajikan? Itulah namanya penyajian. Dan informasi apa yang perlu kita ungkapkan? Itu namanya nanti pengungkapan. Ya, itu ya teman-teman semua ya. Jadi bicara dengan pengakuan pendapatan berarti kita bicara tentang hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai apa saja yang harus kita perhatikan ketika sebuah perusahaan itu melakukan pencatatan pendapatan. Ya, dalam hal ini di konteks PSAK atau FRS yang namanya pendapatan ini ya pendapatan basis akrual. Sehingga kita tidak melihat apakah ada aliran uang kas yang masuk atau tidak. Yang jelas ketika ada hak sebuah perusahaan yang timbul karena perusahaan itu sudah melakukan kewajibannya dalam rangka menyediakan barang maupun jasa, maka di situ akan timbul pendapatan, ya, baik uang sudah diterima maupun belum. Jadi teman-teman mohon jangan confuse ya, bahwa pendapatan itu tidak selalu berjalan beriringan dengan uang masuk, karena bisa jadi pendapatan kita akui terlebih dahulu, baru uang kasnya belakangan, atau bisa jadi uang kita terima dulu, tapi pengakuan pendapatannya belakangan. Nah ini menarik ya. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tahapan-tahapan bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan pengakuan pendapatan. Kalau sederhana yang kita lihat transaksi sehari-hari ya, yang namanya pendapatan itu diakui ketika memang transaksi simpelnya adalah perusahaan ini menjual barang, kemudian si pelanggan itu membayar sesuatu, baik berupa uang tunai maupun tidak, ataupun mengeluarkan janji dia akan membayar kapan. Nah, itu namanya pendapatan, ya. Proses pendapatan seperti itu. Ada proses penyediaan barang jasa dari sebuah perusahaan yang diterima oleh pelanggan dan pelanggan akan menunaikan kewajibannya. Ya, jadi ada transaksi atau ada istilahnya kontrak yang timbul akibat transaksi tersebut. Ya. Tapi secara umum teman-teman semua, hal seperti itu memang bisa kita pahami sebagai sebuah transaksi yang sangat biasa yang kita jumpai di dalam kehidupan bisnis ini ya. Namun ternyata seiring dengan perkembangan bisnis yang global ya, maka ternyata transaksi ekonomi yang dihadapi entitas bisnis tidak sesederhana itu. Ya, ada kalanya pendapatan itu adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang karena proses penyediaan barang jasanya itu tidak
tidak di dalam satu waktu tertentu, tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga ada pembayaran yang dilakukan berkali-kali. Ya, itu namanya nanti ada pengakuan pendapatan. Misalkan kita membangun sesuatu, maka selama pembangunan konstruksi itu bagaimana cara kita melakukan pengakuan pendapatan? Atau bagaimana kalau perusahaan itu mendapatkan pendapatan, tapi juga perusahaan itu menawarkan sesuatu. Misalkan, oh kamu membeli barang ini, maka suatu saat nanti kamu akan saya kasih garansi kalau barang-barangmu rusak. Nah, kalau hal seperti itu nanti bagaimana cara mengakui pendapatan? Dan bagaimana kita mengakui adanya kewajiban garansi seperti itu? Atau adanya iming-iming tertentu, ada promo tertentu, misalkan kalau kamu beli 2 dapat 1 gratis. Nah, ini hal seperti ini bagaimana kita menyikapi transaksi pendapatan yang di era kekinian seperti ini, ya. Mari kita lihat bagaimana konsep-konsep umum yang ada di FRS yang sudah diadopsi di dalam PSAK 72, ya. Oke, maaf ini saya kelupaan ininya. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, secara umum kita mengenal ada namanya 5 tahap pengakuan pendapatan. Artinya 5 hal ini yang perlu kita cermati ketika perusahaan ingin melakukan pencatatan pendapatan, ya. Yaitu nanti kita lihat di sini ada identifikasi kontrak. Artinya kita harus clear benar nih. Kontrak ini kontrak seperti apa, ya? Apakah kontrak terpisah atau kontrak satu kesatuan? Karena bisa jadi dalam kontrak itu ada beberapa kewajiban yang mengikat dari penjual yang harus dia sediakan kepada pembelinya. Nah, itu ya. Kemudian identifikasi kewajiban apa saja yang harus di-deliver atau disampaikan atau dilaksanakan oleh si penjual. Kemudian bagaimana ini? Ini aspek pengukurannya, pengukuran harganya. Harganya seperti apa? Apakah cukup dengan nilai harga barang itu, nilai jasa itu, atau ada nilai-nilai lain yang perlu dipertimbangkan yang bisa mempengaruhi pendapatan perusahaan di masa mendatang. Kemudian bagaimana kita mengalokasikan harga kewajiban dan ini proses akhirnya kita bisa melakukan pengakuan pendapatan. Nah, kemudian tentu saja di materi pekan ke-9 ini kita akan bicara juga tentang modifikasi kontrak, bagaimana kalau di dalam perjalanannya kontraknya ini berubah, mengalami amandemen istilahnya ya. Dan biaya-biaya apa saja yang timbul di dalam pelaksanaan kontrak, apakah itu biaya utama, biaya untuk pemenuhan kontrak, atau biaya inkrementalnya. Nah, nanti kita bisa akan bahas semua, ya. Nah, yang pertama ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana kita secara umum memahami, teman-teman semua ya, 5 tahapan pengakuan pendapatan. Ya, pertama langkah awal adalah kita harus bisa mengidentifikasi kontrak. Ini identifikasi kontrak dulu nih. Artinya apa? Kontrak itu adalah sebuah ikatan, ya, perikatan antara satu pihak dengan pihak lain, dan sifatnya adalah dapat dipaksakan, ya, karena kita sudah tanda tangan ya, tanda tangan dokumen perjanjian ya. Si A melaksanakan kewajiban tertentu, si B dapat hak tertentu, sebaliknya B melaksanakan kewajiban tertentu, dan si A mendapatkan hak tertentu. Itu adalah hal-hal yang perlu dicantumkan di dalam kontrak, ya, dan itu dapat dipaksakan. Ya. Kemudian para pihak juga menyetujui berkomitmen melaksanakan kewajiban. Ya. Harus ada komitmen sama-sama melaksanakan kewajiban. Dan juga ada kewajiban juga masing-masing punya hak atas barang jasa. Mungkin yang dialihkan dan juga hak imbalan bagi yang menyediakan barang jasa. Kemudian secara komersial ada nilai substansinya dan kemungkinan besar entitas dapat menagih imbalan. Ini penting ya. Karena kalau kita tidak bisa melakukan penagihan imbalan, itu nanti jadi proses pengakuan pendapatannya jadi kurang berhasil di sana ya. Ya. Ada kalanya memang kontrak itu lisan ya, tapi untuk perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan sudah established biasanya kontraknya itu tertulis gitu ya. Tapi kalau jual beli yang sesama kita, sesama teman biasanya kontraknya kontrak lisan. Jadi itu kita hanya mengandalkan aspek kepercayaan saja. Nah, memang lebih baik kita kalau berjual beli itu menggunakan dokumen kontrak yang tertulis ya. Ya, berikutnya setelah kita pahami kontrak ini adalah yang memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, ada nilai komersialnya dan ada hak untuk menagih imbalan, ya, disitulah kita akan lihat ke berikutnya. Identifikasi berikutnya adalah kewajibannya, performance obligation. Kita ingin tahu nih, apakah di dalam kontrak itu ada satu kewajiban saja atau lebih dari satu kewajiban yang harus dideliver oleh penjual, gitu ya.
Karena bisa jadi dalam kontrak itu ada klausul macam-macam. Misalkan, oh kontraknya adalah kami menyediakan peralatan, tapi nggak cuma menyediakan peralatan, kita juga berkomitmen untuk memasangkan sampai bisa running ya, mesinnya bisa running. Kemudian kita juga punya kewajiban juga untuk memberikan training kepada karyawan-karyawan di perusahaan pembeli. Itu kan berarti kan kewajibannya nggak cuma satu nih, nggak cuma memberikan barang, tapi juga menyediakan jasa pelatihan. Yaitu nanti di sana kita akan ditantang pada sebuah persoalan, apakah di kontrak itu fasilitas-fasilitas tadi merupakan fasilitas yang menjadi satu kesatuan atau fasilitas yang terpisah, ya. Karena ini akan berbeda nanti cara kita menentukan harganya. Jadi di sini memang penting sekali perusahaan harus bisa mengidentifikasi apakah di dalam kontrak itu ya ada beberapa kewajiban atau hanya satu dan bisa dibedakan atau dijual secara terpisah. Artinya kayak tadi ya pelatihan tadi, misalkan pelatihan itu sebenarnya tidak hanya untuk pembeli. Perusahaan juga bisa melakukan pelatihan, memberikan pelatihan buat perusahaan lain yang tidak membeli peralatan dari dia. Itu berarti kan terpisah ya. Tapi kalau pelatihan itu hanya untuk pembeli, itu berarti kan menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari paket penjualan barang seperti itu ya. Nah ini ya independen atau tidak kan itu ya. Ada kaitannya dengan transaksi lain atau tidak ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman perlu pahami betul bagaimana cara kita menentukan harga transaksi. Nah, di sini cara kita menentukan harga transaksi yang pertama ingin kita lihat adalah imbalan variabel. Artinya apa? Imbalan-imbalan yang sifatnya variabel, berarti fluktuatif ya. Besarannya itu nggak fix gitu ya. Tergantung kepada komponen lain. Tergantung sama komponen lain, maka kita nyebutnya imbalan variabel. Artinya bervariasi. Ya. Beda dengan imbalan tetap ya. Transaksinya seberapapun ya imbalannya segitu. Tapi kalau variabel itu bisa berupa kinerja tertentu, misalkan kalau penjual itu bisa menyelesaikan, misalkan ya kita kontraktor bisa menyelesaikan kewajiban kita tepat waktu, maka dapat bonus misalkan 10% dari nilai kontrak. Atau kalau kita terlambat, maka bonusnya dikurangi sekian persen. Itu kan berarti kan imbalannya kan variatif nih atau bervariasi menurut kinerja kita. Nah, ini kita penting sekali harus memahami adanya imbalan-imbalan sifatnya variabel ini. Kemudian komponen pendanaan. Apakah kita mendapatkan barang ini secara tunai atau sebenarnya si pembeli itu menerbitkan surat utang misalkan yang butuh waktu yang lama bagi pembeli untuk melunasi. Nah, ini kan berarti kan ada faktor time value of money yang dipertimbangkan. Nah, nanti seperti apa cara kita mengukur nilai transaksi seperti ini. Kemudian yang ketiga teman-teman semua, bagaimana kalau pembeli itu tidak bayar tunai, nggak pakai uang cash, tapi misalkan dia menerbitkan saham. Nah, ini bagaimana perlakuannya? Ini sebenarnya transaksinya berarti mirip dengan yang kemarin kita ketika ada penerbitan saham atau penerbitan surat utang, tapi kita nggak dapat uang tunai, tapi dapatnya adalah aset. Ya, ini yang ada kaitannya dengan ini. Kemudian bagaimana kalau imbalannya itu diutang dulu sama pelanggan? Nah, ini tentu saja transaksi ini kan transaksi yang begitu berkembang pesat ya akhir-akhir ini. Yang kalau dulu di zaman dahulu kala ya, mungkin zamannya ekonomi yang belum maju ya, transaksi sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Tidak banyak yang neko-neko. Instrumen pembayaran ya uang tunai gitu ya. Kalau sekarang sudah macam-macam ya, tidak hanya sekedar uang tunai. Nah, ini hal yang perlu kita pahami mengenai bagaimana kita menentukan harga transaksi. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengalokasikan harga tersebut ke setiap kewajiban. Jadi kita bisa mengalokasikan harga transaksi ini ke kewajiban pelaksanaan secara terpisah ya. Kalau kewajibannya itu apa ya dilaksanakan terpisah dari penjualan barang utamanya, nah, ini harganya berapa kan gitu dialokasikan. Kayak tadi ya, apakah jasa pelatihan itu menjadi satu paket dengan penjualan mesin atau menjadi suatu kewajiban yang bisa dipisahkan ya, kita nyebutnya stand alone selling price ya. Kalau bisa dipisahkan ada harganya sendiri, berarti dia sebenarnya penyelenggaraan pelatihan tadi bisa dijual secara terpisah tanpa kita punya kewajiban menyediakan peralatan mesin begitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mengakui pendapatan pada saat kewajiban telah dilakukan. Jadi kalau perusahaan sudah menunaikan kewajiban menyediakan barang dan jasa, maka berarti penjual memiliki hak pembayaran aset. Kemudian juga penjual sudah mengalihkan hak hukum asetnya ke pihak pembeli, ya. Juga mentransfer kepemilikan fisik aset, sehingga pelanggan memiliki risiko dan manfaat. Jadi barang itu sudah menjadi risiko bagi pembeli. Dan manfaatnya pun sudah bisa diambil oleh pembeli. Itu berarti
saat-saat kita bisa mengakui pendapatan, gitu ya. Atau ketika pelanggan juga telah menerima aset. Ya. Jadi ini ya. Jadi kriteria inilah yang kita jadikan pedoman bagaimana perusahaan melakukan pengakuan pendapatan. Jadi di sini memang kelihatan sekali bahwasanya transfer uang itu tidak menjadi syarat mutlak untuk pengakuan pendapatan. Ya, memang bisa tadi misalkan memiliki hak. Intinya di sini kan haknya ini, ya, bukan berupa uang tunai. Bisa jadi uang tunainya belakangan, tapi kita bisa mengakui pendapatan akrual di depan. Atau bisa jadi uang tunainya sudah kita dapatkan karena berupa uang muka barangkali ya, maka kita belum bisa melakukan pendapatan sampai kita bisa menyelenggarakan kewajiban kita, ya, yaitu menyediakan barang atau jasa yang kita janjikan sesuai kontrak. Kalau itu sudah kita tunaikan, baru nanti pendapatan tadi yang tadinya kita akui sebagai kewajiban, yaitu pendapatan diterima di muka, secara perlahan proporsional akan kita akui sebagai pendapatan real perusahaan. Ya, demikian ya teman-teman, 5 tahapan penting mengakui pengakuan pendapatan. Ini adalah konsep dasar untuk memahami transaksi pengakuan pendapatan di slide-slide berikutnya. Oke, salam sehat buat teman-teman semua ya. Semangat pagi. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya mengenai contoh-contoh bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan pengakuan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.